Namun melazimi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah, itu adalah amal terbaik yang seorang hamba menyibukkan dirinya secara global. Wa ala dzalika dalla hadits Abi Hurairah, dan ini tunjukkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, sabaqal mufarridun, bahwasanya al-mufarridun telah ke depan mendahului. Jadi al-mufarridun yaitu maknanya ada dua, ada yang mengatakan mufarridun maksudnya mentafrid, maksudnya menspesialkan Allah. Mufarridun Allah yaitu selalu menspesialkan Allah sehingga selalu menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Atau al-mufarridun maknanya al-mumayyizun, orang-orang yang teristimewakan dari yang lainnya karena mereka sering ingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Rasulullah mengatakan sabaqal mufarridun, al-mufarridun telah mendahului. Qalu ya Rasulullah wa manil mufarridun? Ya Rasulullah, siapakah al-mufarridun, orang-orang itu yang kau maksud? Qala, kata Rasulullah, adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat, yaitu para lelaki yang banyak ingat Allah dan para wanita yang banyak mengingat Allah. Ini di antara dalil bahwasanya zikir adalah afdalul a'mal. Kemudian beliau sebutkan juga dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Abu Darda dari Nabi SAW, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. Maka aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabatku tentang amalan yang terbaik yang bisa kalian lakukan, yang paling mulia di sisi Rabb kalian, wa arfa'uha fi darajatikum, dan paling mudah mengangkat derajat kalian, wa khairun lakum min i'ta'iz dzahabi wal warik, dan amalan yang lebih baik daripada bersedekah emas dan perak. Wa min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa adribu a'naqakum, bahkan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian dalam jihad, lantas kalian menghantam leher-leher mereka dan mereka menghantam leher-leher kalian. Amal apa ini yang lebih hebat dari sedekah, lebih hebat daripada jihad? Paling mulia, paling mudah mengangkat derajat. Kalau bala ya Rasulullah, amal apakah itu? Ya Rasulullah, qala zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Taimiyah subhanallah dia menjelaskan caranya bagaimana disebut orang berzikir. Yang bisa kita semua orang bisa menerapkan dan mudah. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan zikir itu ibadah yang sangat agung, namun tidak semua orang bisa, tidak semua orang mau melakukannya. Kalau bisa semua bisa. Tapi tidak semua orang mau melakukannya. Taufik biyadillah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan, wa aqallu dzalik, minimal seorang dikatakan suka berzikir, perhatikan. An yulazimal abdul azkar al-ma'thurah an muallimil khair wa imamil muttaqin sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang melazimi zikir yang selalu dibaca oleh sang pengajar kebaikan, imamnya orang-orang bertakwa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kal azkar al-muaqqatati fi awwalin nahar, seperti zikir yang dilakukan awal nahar wa akhirih, yaitu zikir pagi petang. Jangan sampai tinggalkan. Bisa, semua orang bisa zikir pagi petang enggak? Bisa, petang 10 menit selesai. Bahkan sebagian bisa zikir sambil beraktivitas, subhanallah wa bihamdi subhanallah, sambil bisa beraktivitas. Ya, bisa. Sambil olahraga, sambil jalan, sambil ibu-ibu sambil masak. Tapi kalau sambil nonton Korea enggak bisa. Tapi kalau itu bisa. Bisa. Yang paling minimal zikir pagi petang. Kemudian apa? Wa inda akhdhil madja, ketika mau tidur. Semua orang bisa. Zikir mau tidur ada banyak. Kita tidak harus baca semuanya, paling tidak sebagian. Zikir mau tidur banyak. Tapi kalau kita mau baca semua lebih bagus, sehingga sebelum tidur ada ritual zikir sebelum tidur, doa-doa, ya. Banyak doanya, ya. Kemudian kata beliau, wa indal istiqadz minan manam, ketika bangun tidur jangan lupa. Wa adbari shalawati wal azkar al muqayyadah, seperti juga setelah salat, jangan lupa zikir setelah salat. Zikir pelan-pelan, enggak usah buru-buru. Agar kita tercatat sebagai lelaki yang banyak berzikir dan wanita yang banyak berzikir. Wal azkaril muqayyadati mithlu ma yuqalu indal akal wasyurb wal libas wal jima' wa dukhulil manzil. Dan zikir-zikir yang ditentukan waktunya. Ya, seperti ketika makan, ya, ketika minum itu kita bismillah, kemudian bismillah bilang alhamdulillah. Ketika pakai baju, ketika berhubungan, ketika masuk rumah, wal masjid ketika masuk masjid, wal khala ketika masuk toilet, wal khuruj min dzalik ketika keluar toilet, wa indal matar ketika turun hujan, wal ra'ad ketika terdengar gemuruh, guntur, ila ghairi dzalik, dan seterusnya. Orang yang suka perhatian ini semua dia adz-dzakiruna Allah katsiran. Berarti adalah orang yang banyak mengingat Allah, dia al-mufarridun.
Ila ghairi dzalik, dan zikir-zikir yang semisalnya, ya. Kemudian beliau berkata, "Tsumma mulazamatu dzikri mutlaqan afdaluhu la ilaha illallah." Dan paling sering hendaknya berzikir apa? La ilaha illallah. Ini zikir mutlak. Kita boleh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sering aja diulangi sambil dipahami maknanya. Yang paling afdal di antara semuanya la ilaha illallah. Kemudian beliau ingin ingatkan, zikir yang dimaksud bukan cuma zikir tadi yang kita sebutkan, tapi ada makna yang lebih umum. Kata beliau, dan ini juga dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, beliau berkata, "Tsumma ya'lamu anna kullama takallama bihi al-lisanu wa tasawwarahu al-qalbu mimma yuqarribu ila Allah min ta'allumi ilmin wa ta'limihi wa amrin bil ma'ruf wa nahyin munkar fa huwa min dzikrillah." Kemudian hendaknya dia mengetahui semua yang diucapkan oleh seorang dengan lisannya, kemudian apa yang digambarkan oleh hatinya, semua perkara yang diucapkan atau yang dihayatin atau direnungkan dalam hatinya yang buat dia dekat kepada Allah, seperti belajar ilmu atau mengajarkannya, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, maka ini semua zikrullah. Ini semua zikrullah. Mempelajari hukum fikih zikrullah, karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada ahlu zikir kalau kau tidak mengerti, maksudnya kepada ahli ilmu. Ahli zikir disebut ahli ilmu disebut ahli zikir. Seperti Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang beriman, jika telah dikumandangkan azan, maka bersegeralah menuju zikrullah, maksudnya khutbah. Khutbah apa? Jumat. Ya, karena khutbah Jumat isinya ilmu. Jadi Ibnu Taimiyah ingin menyampaikan bahwasanya menuntut ilmu, mengajarkannya, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, ya. Ini semua adalah zikir. Walihada man ishtaghala bi talabil ilmi nafi' ba'da ada'il fara'id. Oleh karenanya kata Ibnu Taimiyah, siapa yang sibuk menuntut ilmu yang bermanfaat setelah mengerjakan yang wajib-wajib faraid, au jalasa majlisan yatafaqahu, atau dia duduk suatu majelis untuk belajar, bertafaqquh, au yufaqihu, atau mengajarkan fihi al-fiqha alladhi sammahu Allah wa rasuluhu fiqhan, mengajarkan fikih ilmu yang Rasulullah dan Allah dan Rasulnya menamakannya sebagai fikih, fahada aidan min afdali dzikrillah, maka ini termasuk zikir yang paling afdal, zikir yang paling afdal. Wa ala dzalika idza tadabbarat lam tajid bainal awwalin fi kalimatin fi afdalil a'mal kabira ikhtilafin. Dengan demikian kalau idza tadabbarta, jika kau mengamati, lam tajid, kau tidak akan mendapati antara orang-orang terdahulu, ulama terdahulu tentang masalah afdalul a'mal banyak perselisihan. Artinya mereka sepakat karena amal terbaik itu ya itu aja. Terkadang tergantung kondisi dan situasi, ya. Makanya dalam buku yang lain, kalau nggak salah Minhajus Sunnah Nabawiyah, beliau sebutkan para ulama khilaf mana afdalul a'mal. Ada yang mengatakan jihad, ada yang mengatakan salat, ada yang mengatakan ilmu. Semuanya. Makanya hal itu tergantung kepada kondisi masing-masing orang. Tapi kalau ada orang kita bilang ilmu paling bagus, dalil tentang ilmu paling bagus, kita masukkan dia ke pondok, ternyata dia susah hafal. Ternyata dia enggak paham-paham. Ya udah, jangan suruh jadi ustaz. Nanti menyesatkan seperti ini. Ilmu enggak paham, kemudian suruh maju ceramah enggak bisa apa-apa, ya jangan. Ya udah, berarti dia cari ke yang lain yang dia mampu. Ternyata mungkin dia punya potensi di bidang yang lain, sudah. Ada orang kaya raya, punya duit, ya kita suruh dia, kamu bersedekah. Jangan kita bilang berhenti kerja Pak, nuntut ilmu lah. Nuntut ilmu terus dia enggak berdagang, enggak bisa bantu kaum muslimin. Salah, harusnya dia punya potensi untuk bersedekah, suruh dia bersedekah. Nuntut ilmu seadanya, bukan harus jadi ustaz. Jadi ustaz dia akhirnya berhentiin dagang akhirnya enggak ada duit, gimana bersedekah? Paham? Jadi kembali lagi, hal ini semua berbeda melihat situasi dan kondisi.